Hai semua, nama saya Haji Mustafa. Kembali lagi di tutorial memory game dengan Lua dan Love 2D. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil nge-random warna kita ya teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya kan ini coba saya balikin lagi nih biar teman-teman agak sedikit paham. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah berhasil nih merandom warna-warna kotaknya ya, dan juga kita udah ngebikin dia itu saling berpasangan. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini warna merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, dan sebagainya. Nah, nantinya kita tuh nggak akan nih nampilin warnanya seperti ini, terbuka seperti ini, melainkan kita akan bikin warnanya tuh awal-awal abu-abu teman-teman. Dan by the way, property open di sini itu nantinya berguna untuk kita tuh ngebuka kotaknya. Jadi nanti kita bakal bikin mekanik klik di mana pas kita ngeklik warnanya, misalkan kita ngeklik warna merah, contoh misalkan saya jalan lagi game ya, misalkan kita klik anggaplah ini ketutup ya, kita klik nih warna merah tek. Nah ini kebuka nih. Nah lalu kita cari nih pasangannya. Kalau misalkan kita ketemu warna yang berbeda, untuk yang warna hijau nih, kita nggak sengaja klik warna hijau, berarti dia akan langsung ketutup lagi. Kenapa? Karena warnanya berbeda. Kalau misalkan kita ketemu dengan warna yang sama, warna merah, nah dia akan menghilang. Anggaplah kita dapat 1 poin atau 10 poin. Itu bisa kita atur. Karena dia cocok sama gitu. Jadi kita bisa hilangin negasi node-nya di sini. Lalu kita coba jalan lagi. Kalau teman-teman lupa, untuk jalannya adalah Alt sama L. Kalau di Windows tuh dari deket deket logo Windows ya, kan ada Control, Ctrl, ada Fn, habis itu ada logo Windows. Nah, jadi nanti by default tuh kayak gini nih. Semuanya itu abu-abu. Awal-awal tuh semuanya abu-abu. Nah, lalu pas kita klik salah satu, kita bakal kebuka. Habis itu kita harus nyari warna yang cocok gitu. Nah, jadi di video kali ini sorry, kita bakalan ngebikin mekanik untuk kliknya ya. Nah, kita kan ada di function mouse press. Nanti kita akan main-main di function ini. Tapi sebelum itu, kita bakal bikin sebuah function helper dulu yang berguna untuk kita ngebikin ininya, collision antara kursor kita dengan kotak. Nah, jadi nanti seperti ini. Untuk kita ngecek apakah kursor kita ini tuh berada di kotak ini, kita akan bikin function helper namanya point resolution. Kenapa point resolution? Jadi point itu untuk posisi si mouse, dia kan pasti kan ada posisi x-nya dan juga y-nya gitu kan. Nah, itu kita representasikan menjadi poin ya. Poin posisi dia di x atau pos x juga boleh, terserah teman-teman. Nah, dan untuk posisi si ininya, si kotaknya, kita tuh butuh posisi dia rek rek x sama rek y, dan juga rek y-nya. Jadi rectangle x biasanya itu di sini nih, pojok kiri atas, dan juga rectangle y-nya gitu. Dan kita juga butuh lebar dan juga tinggi dari si kotaknya. Oke, jadi kita bakal bikin functionnya dulu. Function, teman-teman bisa kasih nama apa aja. Namun di sini saya bakal kasih nama point rec collision. Lalu di sini dia menerima beberapa parameter. Pertama ada posisi x-nya. Kita kasih nama point x saja, atau mungkin jangan point x deh. Mouse x, mouse y. Terus karena kan untuk posisi mouse ya. Lalu rec x ini untuk rectangle atau kotaknya. Lalu rec y, terus rec width, juga rec height. Do. Tuh, kenapa ada 2 di sini? Oke, udah ada. Udah kan ya? Do. Oh ya udah, benar. Cuma hilang, do-nya hilang. Iya, ini harusnya dihilangin deh. Kenapa ada 2? Missing tombol N. What the hell? Do N. Hah? Bisa tombol N? Kok aneh sih? Harusnya udah deh. Oh, enggak. Enggak ada do ternyata di sini. Salah saya. Oke. Nah, sekarang gimana isi functionnya? Jadi isi function itu kayak gini. If mouse x lebih besar sama dengan rect x,
and mouse x kurang dari sama dengan rect x ditambah rect width. Jadi kalau posisi mouse-nya ini pada dasarnya dia lebih besar dari rect x-nya dan dia kurang dari sama dengan rect x ditambah rect width. Jadi misalnya kita kan kalau rect x ditambah rect width ini mungkin saya komen dulu. Nah, ini kan posisi mouse nih, ya kan? Nah, kalau dia lebih besar sama dengan rect x, biasanya kan posisi kotaknya x itu bisa di sini nih, pojok kiri atas. Misalkan dia lebih besar sama dengan rect x, berarti dia ada di sini nih. Dan dia kurang dari sama dengan rect x ditambah rect width. Jadi posisi x di sini ditambah sama lebar dari kotaknya di sini. Jadi kalau misalkan si mouse-nya itu ada di sinilah di dalam, misalnya gitu. Dan begitu pula juga dengan posisi y-nya. Ya kan y juga biasanya ada di sini nih. Misalkan dia ada di sini nih posisi mouse-nya di sini dan y ditambah height berarti di sini nih. Berarti dia ada di sini dan ini dia ada di dalam. Berarti itu terjadi collision gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, biasanya collision ini tuh kalau salah istilahnya namanya AABB, Axis Align Bounding Boxes. Teman-teman bisa coba searching. Biasanya itu salah satu bentuk collision paling umum di game development. Nah, setelah itu kita bisa ngelakuin point mouse y ini sama kodegannya, rect y and mouse y kurang dari sama dengan rect y ditambah rect height gitu. Dan kita bisa return true. Kenapa false coba? Nah, habis itu else kita return false. Jadi kalau misalkan ini mouse kita collide sama si kotak, ketika kita nge-return true. Itu artinya kayak kita bisa ngelakuin kliknya. Di mana kita ngelakuin kliknya? Ya kita lakuin di love.mousefresh. Di sinilah pas ini mouse kita di klik. By the way, di love.mousefresh dia tuh udah ada beberapa parameter dan parameter ini itu memang sudah ada ya langsung. Jadi nggak kayak kita kasih memang love2d ngasih parameter ini. Nah, di parameter x dan y-nya ini untuk posisi mouse-nya. Jadi nanti ini akan kita paste ke sini ke x sama mouse y untuk x sama y-nya. Dan untuk button ini itu sebenarnya nanti dia tuh representasi dari mouse yang kita klik. Kan di mouse itu kan ada klik kiri, klik kanan. Ada juga kalau misalkan kalian teman-teman gunain mouse gaming tuh biasanya di bagian jempol tuh kayak ada tombol gitu, atau dia ngeklik trackball di tengah gitu. Untuk ease touch ini setahu saya ini tuh ada hubungannya dengan layar ya. Jadi di Love2D mereka juga bisa ngebikin game untuk mobile. Jadi biasanya gunain ease touch. Ini kalau nggak salah ya. Untuk press ini saya belum pernah pakai sih, tapi setahu saya ini kayak apakah kita sedang ngepress kliknya apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan kita lepas kliknya, berarti nanti pressnya bakal bernilai true. Gitu teman-teman. Tapi kita nggak akan gunain press kok. Kita hanya fokus ke X sama Y-nya aja. Jadi gimana kita ngebuka kotaknya pas kita ngelakuin klik. Nah, kita tahu bahwa array kotak kita itu kan array 2-dimensional array. Jadi array 2 dimensi. Jadi kita bisa ngelakuin dua buah loop. Di sini row in pairs kotak terus do. Nah, jadi kita ngelakuin loopnya gunain pairs, dimana pairs ini tuh nge-return dua buah value. Pertama itu nggak salah key dari si kotaknya, walaupun di sini kita nggak pakai key ya, nggak pakai key, tapi kita fokus ke yang keduanya, yaitu adalah value-nya. Nah, ini kan baru baris ya, ini kan dua dimensi nih, jadi ini itu baru baris pertama. Lalu untuk value yang sebenarnya kita bisa ngelakuin, mungkin kita kasih nama apa, file in pairs dari row do. Nah, yang loop kedua yang di dalam ini itu baru adalah value yang sebenarnya, value si individual kotaknya. Nah, di sini kita bisa ngelakuin if, kita bisa gunain function yang udah kita buat, yaitu point rect collision.
kita udah masukin. Lalu kita masukin untuk posisi mouse X, yaitu adalah X yang diambil dari love.mousefresh, dan juga Y untuk mouse X, untuk mouse Y, dan untuk rect X-nya file.x, file.y, file.width, dan juga file.h do. Nah, kita udah punya ini. Bukan do, harusnya den. Nah, kita udah ngelakuin ininya. Nah, kita mau ketika kita collide dan kita klik kiri, kita mau apa yang kita mau ngebuka si kotaknya. Jadi otomatis kita bisa ngebikin property open yang ada di meta table kotak atau kelas kotak. Kita ubah jadi true, teman-teman. Jadi kita bisa dengan file.open jadi true gitu. Oke. Kalau misalkan coba kita jalanin game kita, kalau teman-teman lupa, Alt sama R ya. Pencet. Nah, semuanya awal-awal abu-abu. Pas kita klik salah satu, nah, ya kan? Jadi dia kebuka nih. Ya kan? Jadi sekarang kotak-kotak kita jadi kebuka, walaupun ya untuk sementara nih kita masih ini ya, masih bisa ngebuka semuanya dan masih belum ada mekanik ketika kita nyamain kotaknya gitu, teman-teman. Jadi nanti mekaniknya seperti itu ya. Misalkan saya ini kan ada abu-abu semua nih, kita pilih salah satu. Nah, warna ungu, kita harus cari nih warna ungu yang mana, misalkan yang ini. Nah, ini kan salah nih. Karena salah, berarti kita bikin dia balik lagi ke warna abu-abu. Jadi kita balikin lagi gitu. Tapi di video kali ini kita sudah berhasil nambahin mekanik untuk kita ngeklik kotaknya. Nantinya di video selanjutnya mungkin kita bakalan coba untuk mulai ngebikin mekanik pas dia salah atau dia sama. Kalau misalkan salah udah coba balikin lagi, kalau dia sama berarti kita hilangin. Gitu, teman-teman. Oke, jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.